Hello guys, kembali lagi di YouTube channel Mihmax YT. Kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Crank High Voltage. Film ini bercerita tentang seorang pria yang harus bertahan hidup dengan tenaga listrik. Oke guys, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur cerita. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang tiba-tiba terjatuh dari langit. Dan anehnya, dia tidak mati coy. Kemudian datang beberapa orang gangster China dengan van yang langsung memasukkan pria itu ke dalam van mereka. Beritanya viral dan langsung disiarkan ke berita TV setempat. Terlihat pembawa acara berita yang sedang memberitakan kalau ada seorang pria misterius yang tiba-tiba jatuh dari langit, dan tubuhnya tidak ditemukan di lokasi. Scene berpindah di mana pria yang terjatuh dari langit sudah berada di sebuah ruangan dengan beberapa orang yang memakai pakaian operasi, sedang melakukan pembedahan jantung pada pria misterius itu. Dengan kondisi yang setengah sadar dan tidak dibius. Pria misterius itu melihat jantungnya yang diambil dari dalam tubuhnya dan dimasukkan ke dalam box pendingin berwarna merah. Kemudian para pembedah mengambil jantung tiruan dari dalam sebuah kantong plastik yang sudah dipersiapkan untuk mengganti jantung pria misterius itu. Dan memasukkan jantung tiruan ke dalam tubuh si pria misterius, akhirnya pria misterius itu pingsan dan tak sadarkan diri. 3 bulan kemudian, pria misterius itu yang bernama Chelios yang biasa dipanggil Chef, tersadar dari pingsan dan mendengar 2 orang pria di depannya yang sedang berdiskusi untuk membedah lagi dan mengambil pinsang Chef. Chef langsung menghajar kedua pria itu sampai babak belur. Setelah menghajar kedua pria itu, Chef ingin pergi dan kaget serta bingung melihat sebuah alat yang memiliki lampu dan kabel terpasang di tubuhnya. Akhirnya Chef keluar dari ruangan itu. Sambil berjalan Chef melihat di ruangan lain ada pria yang sedang dipijat oleh 2 wanita. Kemudian Chef mencuri pakaian pria tersebut dan pergi meninggalkan tempat itu. Sesampainya di luar, Chef meriksa celana yang dicurinya dari pria tadi, dan menemukan sebuah handphone di dalam saku. Dia mencoba untuk menelpon seseorang. Tetapi tidak ada jawaban. Dan tiba-tiba saja datang seorang pria yang menodongkan senjata kepada Chef. Kemudian dengan cepat Chef langsung menghajarnya. Dan mengambil senjata pria itu. Kemudian Chef berjalan menyusuri tempat tersebut. Dan melihat ada beberapa orang bersenjata yang menjaga tempat itu. Chef menghajar mereka dan terjadi tembak-menembak antara para penjaga dan Chef. Chef melihat seorang penjaga yang kehabisan peluru sedang mengutak-atik senjatanya. Kemudian Chef mendatanginya sambil menodongkan senjata kepada penjaga tersebut. Chef bertanya kepada penjahat tersebut dan penjahat itu tidak mau memberitahu Chef siapa yang sudah membawa pergi jantungnya. Kemudian Chef memasukkan senjata yang dibawanya ke dalam lubang bol si penjahat. Karena merasa kesakitan, akhirnya si penjahat memberitahu bahwa yang membawa jantungnya Chef adalah Johnny Feng yang berada di Cypress Social Club. Kemudian Chef pergi dengan mengendarai mobil yang ada di lokasi tersebut untuk mencari Johnny Feng. Dia mulai lemas dan melihat alat yang menempel di tubuhnya, ternyata lampu yang menyala tinggal satu. Dia berpikir sejenak dan melihat ada kabel untuk starter mobil, kemudian Chef mengambil kabel itu dan dicolokkan ke alat yang menempel di tubuhnya dan seketika Chef langsung tersetrum. Seketika lampu hijau di alat yang menempel di tubuh Chef menyala, dan membuat Chef segar kembali, dan langsung bergegas pergi ke tempat Johnny. Di perjalanan Chef menelpon temannya yang seorang dokter, dan bertanya benda apa yang menempel di tubuh Chef. Chef menjelaskan bentuk alat tersebut dan si dokter langsung mengetahui apa alat tersebut dan menjelaskan kepada Chef kalau alat tersebut adalah baterai untuk menghidupkan jantung buatan yang berada di tubuh Chef. Chef sangat kesal mendengar penjelasan si dokter. Kemudian Chef bertanya di mana lokasi Cypress Social Club kepada pengendara yang lewat di sebelahnya. Tetapi pengendara tersebut malah mengajak Chef untuk balapan. Chef tidak fokus, tiba-tiba saja Chef menabrak pembatas jalan dan terlempar keluar dari kaca depan mobil yang dikendarainya. Chef melihat baterai di tubuhnya yang sudah rusak. Dengan kesal dia melemparkan baterai yang sudah rusak itu ke dalam mobilnya yang juga sudah rusak.
Sesaat kemudian Chef dihampiri oleh pengendara yang tadi, dan bertanya bagaimana keadaan Chef. Chef meminta tolong kepada mereka untuk mengalirkan listrik dari aki mobil mereka ke tubuh Chef. Seketika Chef langsung kesetrum. Aliran listrik dari aki mobil itu memacu jantung buatan yang ada di tubuh Chef, membuat Chef semangat dan Chef bisa berlari sangat cepat ke lokasi Cypress Social Club. Setibanya di lokasi, Chef bertanya di mana Cypress Social Club kepada orang yang sedang nongkrong di pinggir jalan dan mereka mengatakan kalau Cypress Social Club ada di depan sana. Chef langsung pergi ke rumah itu. Di depan pintu, Chef disambut dengan terlemparnya seorang wanita dari rumah itu. Ternyata wanita itu dilempar oleh pria gemuk seperti pemain sumo. Kemudian Chef bertanya ke sumo itu, apakah dia yang bernama Johnny Feng? Si sumo mengatakan kalau dia bukan Johnny Feng. Karena emosi, Chef langsung menghajar si sumo. Chef segera masuk ke rumah itu. Dari dalam rumah banyak wanita-wanita yang memakai baju kurang bahan berhamburan keluar. Dari jendela samping melompat seorang pria yang ternyata adalah Johnny Feng dan dia segera pergi dengan mobil yang sudah menunggunya di tepi jalan. Akhirnya Chef keluar dari rumah dan disambut oleh wanita yang tadi dilempar sumo. Dia berterima kasih kepada Chef karena sudah menolongnya. Dia mengatakan kepada Chef kalau Johnny Feng pasti berada di tempat striptease. Kemudian Chef segera pergi ke tempat striptease. Karena merasa berhutang budi kepada Chef, wanita itu mengikuti Chef. Dia ingin membantu Chef untuk menemukan Johnny Feng. Sesampainya di tempat striptease, Chef langsung masuk ke dalam. Di dalam Chef melihat banyak wanita-wanita yang berjoget di depan pria. Di satu ruangan, terlihat Johnny Feng sedang diinterogasi dan dihajar oleh mafia Meksiko yang bertanya di mana Chef berada. Chef berjalan dan melihat seorang wanita yang sedang menari di atas panggung dan ternyata wanita itu ada Eve, pacarnya Chef yang bernama Eve. Chef langsung menghajar pria yang menonton dan menggoda pacarnya. Dia menemui Eve. Eve kelihatan kaget banget mengetahui pacarnya ada di depannya. Kemudian datang seorang pria menghampiri mereka yang mengatakan kalau dia adalah pacarnya Eve. Chef langsung menghajar pria itu dan melemparkannya, dan ternyata pria itu terlempar ke ruangan di mana Johnny Feng sedang diinterogasi mafia Meksiko. Kemudian Chef langsung berciuman dengan pacarnya untuk melepas rasa rindu, karena sudah beberapa bulan tidak ketemu. Tiba-tiba saja datang wanita yang sudah membantu Chef dan mengatakan kalau Chef adalah pacarnya. Eve langsung marah kepada Chef, dan Chef menjelaskan kalau wanita itu telah membantunya untuk menemukan Johnny Feng. Sesaat kemudian, mafia Meksiko keluar dari ruangannya dan melihat Chef ada di situ. Dia menyuruh kepada anggotanya untuk menangkap Chef. Chef langsung menembak mafia Meksiko itu. Terjadi adegan tembak-menembak antara mereka. Karena ketua geng tertembak dan banyak anggotanya yang mati. Dia pun pergi meninggalkan mereka. Begitu juga dengan Chef yang mengajak pacarnya untuk pergi dari tempat itu. Di luar, polisi segera datang dan ingin menangkap mereka. Chef dihajar oleh polisi. Seorang polisi yang membawa alat setrum langsung menyetrum Chef. Seketika saja jantung buatan Chef langsung terisi penuh. Chef langsung menjadi kuat dan menghajar semua polisi yang berada di situ. Kemudian mereka pergi dengan mengendarai mobil polisi. Ternyata di dalam mobil itu ada seorang wanita yang juga sudah ditahan polisi. Di dalam mobil Eve bertanya kepada Chef kenapa dia menghilang selama beberapa bulan. Chef mengatakan kalau dia mencari Johnny Feng yang telah mencuri jantungnya. Kemudian wanita yang berada di sebelah Eve mengatakan kalau dia mengenal Johnny Feng dan kemana Johnny Feng pergi. Dia mengatakan kalau Johnny Feng pasti pergi ke Hollywood Park tempat pacuan kuda. Di perjalanan mereka terhalang oleh sekelompok orang yang sedang melakukan demo. Dan tiba-tiba saja polisi yang sedang bertugas berada di samping mereka. Chef yang melihat polisi itu langsung segera turun dari mobil dan bergegas pergi meninggalkan Eve. Di saat Chef terpojok dan hampir tertangkap polisi, temannya datang dengan sepeda motor dan menyelamatkan Chef. Di perjalanan Chef bertanya kepada temannya kenapa kamu masih hidup. Pria itu mengatakan kepada Chef kalau dia adalah Venus, saudara kembar Kylo teman Chef yang sudah mati. Tiba-tiba saja penyakit Ayan Venus kambuh dan membuat mereka terjatuh dari motor.
Kemudian Venus bertanya kepada Chef, siapa yang telah membunuh saudara kembarnya? Chef mengatakan kalau yang membunuh saudara kembarnya adalah si Musang, atau El Huron. Kemudian Chef bertanya di mana pacuan kuda Hollywood Park. Dan ternyata mereka berada di depan Hollywood Park. Dengan keadaan lemas, Chef masuk ke dalam tempat pacuan kuda. Kemudian dia menelepon si dokter dan mengatakan kalau baterainya sudah rusak. Dan bagaimana cara agar dia tidak mati? Si dokter mengatakan dia harus menggesekkan badannya dengan badan orang lain agar mengalirkan listrik ke jantungnya. Si Chef melihat ada nenek-nenek yang berdiri di depannya. Sesaat kemudian Aviv datang ke tempat itu. Dia melihat Chef menggesek-gesekkan badannya ke si nenek. Si nenek langsung marah dan petugas keamanan yang melihat langsung datang menghampiri mereka. Kemudian Aviv datang menyelamatkan Chef. Mengatakan kepada petugas kalau Chef terlalu banyak minum. Dan dia akan menjaga Chef. Aviv menuntun Chef ke tangga. Di tangga, Chef yang sudah lemas mengatakan kepada Aviv kalau dia butuh gesekan. Aviv punya ide gila. Aviv langsung duduk di pangkuan Chef. Kemudian Aviv bergoyang-goyang layaknya seperti penunggang kuda. Kemudian Eve membuka baju Chef dan kaget melihat ada bekas operasi di dada Chef. Karena kaget, Aviv mendorong Chef dan mereka berdua terjatuh ke jalur pacuan kuda. Dan bukannya langsung pergi, Aviv malah memeluk Chef. Dan mereka melakukan mantap-mantap di jalur pacuan kuda yang ditonton oleh ratusan orang. Saat sudah selesai bermantap-mantap, Chef melihat Johnny Feng juga ikut menonton mereka. Kemudian Chef bergegas mengejar Johnny Feng. Johnny Feng sadar dan segera berlari meninggalkan tempat pacuan kuda dengan mobil yang dikendarai temannya meninggalkan Chef yang terjatuh di jalan. Petugas keamanan datang ingin menangkap Chef. Di saat itu juga, mobil limosin putih datang menyelamatkan Chef. Di dalam mobil itu, ada beberapa orang mafia China yang mengatakan kepada Chef kalau jantungnya sudah dimasukkan ke badan ketua mereka yang bernama Pundong. Yang sudah berumur 100 tahun. Dan si mafia juga mengatakan kalau dia akan menyerahkan Chef kepada temannya seorang mafia Meksiko yang ingin sekali membunuh Chef. Dengan perasaan emosi, Chef langsung menghajar semua orang yang ada di mobil itu. Sampai akhirnya mobil itu menabrak tiang listrik. Kemudian Chef keluar. Sambil berjalan, Chef melihat ada box listrik bertegangan tinggi di dekatnya. Kemudian Chef membuka box itu dan memegang panel listrik di dalam box yang langsung menyetrum Chef sampai terpental. Di lokasi lain, terlihat Venus sedang menelepon temannya untuk membantunya membunuh si Musang karena telah membunuh saudara kembarnya. Di tempat lain terlihat Chef yang melompat masuk ke dalam ambulan. Dia meminta tolong kepada petugas ambulan untuk memberikan baterai jantung buatan miliknya. Si petugas memasang baterai baru kepada Chef. Di seberang jalan, Chef melihat Johnny Feng sedang berjalan. Kemudian dia langsung turun dari ambulan dan menembak si Johnny Feng. Johnny Feng kabur dan dikejar Chef. Johnny Feng masuk dan bersembunyi di dalam tempat pembangkit listrik bertegangan tinggi. Kemudian Chef datang ke tempat itu dan menghajar Johnny Feng. Chef mengambil kotak merah yang dibawa Chef. Dan menyuruh Chef untuk membuka kotak itu. Ternyata isi kotak itu bukan jantung Chef. Kemudian Chef menelepon si dokter. Si dokter ternyata sudah mengetahui di mana jantung Chef. Dan si dokter sudah menyuruh anggotanya untuk menggoda orang itu agar dibawa ke tempat si dokter untuk mengambil kembali jantung Chef. Di saat Chef menanyai Johnny Feng, tiba-tiba mafia Meksiko datang lalu menghajar dan menangkap Chef. Di tempat lain terlihat anggota si dokter sedang menggoda seorang kakek-kakek yang ternyata adalah bos besar mafia yang memiliki jantung Chef di tubuhnya. Dan si kakek tergoda dan mengikuti si wanita. Terlihat Chef sedang dibawa dua orang bersenjata untuk bertemu dengan bos mereka yang ternyata adalah si Musang. Kemudian si Musang mengatakan kepada Chef kenapa dia membunuh saudaranya. Chef mengatakan kalau dia tidak mengetahui kalau yang dibunuhnya pada waktu itu adalah saudara si Musang. Kemudian si Musang membawa Chef ke hadapan seorang manusia yang hanya memiliki kepala dan hidup di dalam akuarium. Ternyata orang itu adalah saudara si Musang yang dulu dibunuh Chef. Dan dia bisa hidup dengan bantuan tabung yang ada di belakang akuarium. Si Musang akhirnya menghajar Chef dengan cambuk.
Tiba-tiba saja datang beberapa orang bersenjata yang ternyata adalah teman Venus. Dan Venus juga datang dengan anggotanya. Venus langsung menembak si Musang. Anggota Musang juga langsung menembak Venus dan teman-temannya. Terjadi baku tembak antara mereka. Di tempat lain terlihat si kakek sudah berada di tempat dokter yang ingin mengambil kembali jantung Chef yang berada di tubuhnya. Di lokasi perang, Chef yang sudah lemas melihat trafo di atas tiang listrik. Dia memanjat tiang itu dan sesampainya di atas, Chef langsung memegang trafo itu. Dia kesetrum dan terpental jatuh. Dengan tenaga yang sudah pulih dan badan yang terbakar, Chef menghajar si Musang sampai mati. Beberapa hari kemudian, terlihat si dokter sedang mengoperasi Chef yang sudah dililit perban akibat terbakar waktu membunuh si Musang. Si dokter mengambil jantung buatan yang berada di tubuh Chef dan menggantinya dengan jantung Chef yang asli karena sudah diambil dari si kakek. Setelah operasi selesai terlihat Chef sudah bisa membuka matanya.